Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil qail fil Qur'anil azim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampuh mata kuliah ilmu fikih, dan tak lupa pada teman-teman yang seperjuangan. Di sini saya pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita rahmat serta hidayah dan inayahnya sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sampai hari ini sebagaimana mestinya. Salat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baik, di sini saya akan menyampaikan atau memaparkan tentang materi yang berjudul ijtihad. Jadi nanti saya akan menjelaskan atau saya akan memaparkan tentang apa pengertian dari ijtihad, apa dasar hukum dari ijtihad, apa saja fungsi dari ijtihad, dan bagaimana lapangan ijtihad. Baik, tanpa panjang lebar saya akan membuka atau saya akan membahas tentang poin yang pertama, yaitu pengertian ijtihad. Kata ijtihad berakar dari kata al-juhud yang berarti al-haqqoh atau daya, kemampuan atau kekuasaan, atau dari kata al-juhad yang berarti al-musyaqqoh, artinya kesulitan atau kesukaran. Kata ijtihad jika ditinjau dari segi etimologi mempunyai arti mengerahkan sesungguhnya atau kesungguhan untuk memperoleh suatu perkara yang berat. Sedangkan ijtihad secara terminologi adalah mengerahkan kesungguhan untuk mengetahui suatu hukum syar'i. Sedangkan ijtihad menurut istilah ahli usul fikih dikhususkan untuk mengerahkan segenap kemampuan dalam rangka mencari dugaan kuat dari hukum syarat sehingga dia merasa tidak mampu lagi untuk berbuat lebih dari yang telah diusahakannya. Adapun syarat-syarat dari ijtihad ialah yang pertama, mengetahui dalil-dalil syar'i yang dibutuhkan dalam ijtihadnya seperti ayat-ayat, hukum, dan hadisnya. Yang kedua, syarat-syarat dari ijtihad yaitu seseorang itu harus mengetahui apa yang berhubungan dengan kesohihan hadis dan kedhaifannya seperti mengetahui sanad-sanadnya dan para perawinya dan lain-lainnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu mengetahui nasikh atau mansukh dan tempat-tempat terjadinya ijma sehingga tidak menghukumi dengan suatu hukum yang sudah mansukh atau menselisihi ijma. Yang keempat yaitu mengetahui dalil-dalil yang dipersilahkan hukum dari penghususan atau takyid atau yang semisalnya sehingga ia tidak menghukumi dengan yang menselisihi hal tersebut. Selanjutnya yang kelima yaitu harus mengetahui bahasa Arab atau usul fikih yang berhubungan dengan menunjukkan lafadz seperti umum, khusus, mutlak, muqayyad, mubayyan dan semisalnya sehingga ia menghukumi dengan apa yang menjadi konsekuensi penunjukan hukum tersebut. Yang keenam yaitu ia memiliki kemampuan untuk kokoh dan mengenali hukum-hukum atau beristimbat dari dalil-dalilnya. Selanjutnya poin yang kedua, adapun dasar-dasar hukum ijtihad, yaitu di sini dibacakan bahwa dasar hukum ijtihad ialah dalil Al-Qur'an, sunnah dan ijma serta qiyas. Dalil Al-Qur'an adalah surah An-Nisa ayat 83, surat Asy-Syu'ara ayat 38, surat Al-Hasyr ayat 2 dan surat Al-Baqarah ayat 59. Dari ijtihad dalam sunnah ialah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya apabila seorang hakim berijtihad dan benar maka baginya 2 pahala, tetapi bila berijtihad lalu keliru maka baginya 1 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Hadis ini diucapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka membenarkan perbuatan Amr bin As yang salat tanpa terlebih dahulu mandi, padahal ia dalam keadaan junub. Amr hanya melakukan tayamum. Hadis lain ialah hadis yang menjelaskan dialog Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Muadz bin Jabal ketika hendak diutus ke Yaman. Pada intinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Muadz dan dengan apa yang ia akan memutuskan hukum. Lalu Muadz menjawab bahwa ia tidak bisa menemukan hukumnya di Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia akan memutuskan hukum dengan jalan ijtihad. Adapun dasar dari ijma, dimaksudkan bahwa umat Islam dalam berbagai mazhab telah bersepakat atas kebolehan berijtihad dan bahkan telah dipraktekkan sejak zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ijtihad yang dilakukan para ulama merupakan alternatif yang ditempuh untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul dan persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat karena tuntutan situasi dan perkembangan zaman. Ijtihad hanya dilakukan terhadap masalah yang tidak ditemukan dalil hukumnya secara pasti di Al-Quran atau Sunnah. Jadi ijtihad ini dilakukan oleh para ulama untuk menjawab persoalan dalam masyarakat yang bersifat dinamis dan senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan mengikuti peredaran zaman. Ijtihad banyak dilakukan dalam bidang fikih sesuai zaman sahabat dan tabi'in atau tabi'in. Karena banyaknya ijtihad yang dipakai pada masa ini, timbul banyak perbedaan pendapat antara ulama-ulama fikih yang kemudian melahirkan mazhab-mazhab fikih. Jadi itu dasar hukum ijtihad. Selanjutnya poin yang ketiga yaitu fungsi dari ijtihad. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dalam kitabnya Ar-Risalah pernah berkata ketika mengabarkan kesempurnaan Al-Quran, pernah menegaskan maka tidak terjadi suatu peristiwa pun pada seorang pemeluk agama Allah kecuali dalam kitab Allah terdapat petunjuk tentang hukumnya. Menurut Satria Effendi, pernyataan Imam Syafi'i tersebut menginspirasi bahwa hukum-hukum yang terkandung oleh Al-Quran yang bisa menjawab berbagai permasalahan itu harus digali dengan kegiatan ijtihad. Oleh karena itu, menurutnya Allah mewajibkan hambanya untuk berijtihad dalam upaya menimba hukum-hukum dari sumbernya. Selanjutnya, ia mengatakan bahwa Allah menguji ketaatan seseorang itu untuk melakukan ijtihad. Sama halnya seperti Allah menguji ketaatan hambanya dalam hal-hal yang diwajibkan lainnya. Terus selanjutnya Satria Effendi menjelaskan bahwa ijtihad memiliki banyak fungsi. Di antaranya yang pertama yaitu menguji kebenaran hadis yang tidak sampai ke tingkat hadis mutawatir seperti hadis ahad, atau sebagai upaya memahami redaksi ayat atau hadis yang tidak tegas pengertiannya sehingga tidak langsung dapat dipahami. Terus fungsi yang kedua menurut Effendi yaitu berfungsi untuk mengembangkan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, seperti dengan qiyas, ihtisan, dan masalah mursalah. Hal ini penting karena ayat-ayat dan hadis-hadis hukum yang sangat terbatas jumlahnya itu dapat menjawab berbagai permasalahan yang terus berkembang dan bertambah dengan tidak terbatas jumlahnya. Ijtihad adalah untuk mendapatkan solusi hukum jika ada suatu masalah yang harus diterapkan hukumnya tetapi tidak dijumpai dalam Al-Quran maupun hadis. Jadi jika kita lihat dari fungsi ijtihad menurut Effendi, maka ijtihad mendapatkan kedudukan dan legalitas dalam Islam. Meskipun demikian, ijtihad tidak bisa dilakukan oleh setiap orang, tetapi hanya orang yang memenuhi syarat yang boleh berijtihad. Selanjutnya poin yang selanjutnya yaitu lapangan ijtihad. Menurut Abdul Wahab Khalaf, persoalan yang menjadi lapangan ijtihad adalah semua hal yang bersifat zonni atau tidak pasti.
baik dari segi datangnya dari Nabi Muhammad maupun segi maksud yang dikandung suatu ayat atau hadis. Dalam hal ini lapangan ijtihad dapat dikategorikan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama hadis ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan seseorang atau beberapa orang tetapi jumlah perawinya tidak sampai ke tingkatan mutawatir. Keberadaan hadis ahad berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya sampai pada tingkat dugaan kuat atau zonni. Ini berarti bahwa hadis ini mungkin saja palsu, meskipun dugaan tersebut hanya kecil. Untuk membuktikan hadis itu berasal dari Nabi, para mujtahid melakukan ijtihad dengan menguji kebenaran jalur periwayatnya. Terus kategori yang kedua, yaitu redaksi Al-Quran atau hadis yang mengandung pengertian zonni, sehingga mungkin saja mempunyai pengertian lain selain cepat diketahui ketika mendengar bunyi redaksi itu. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang demikian menjadi lapangan ijtihad dalam rangka memahami maksudnya. Dalam hal ini ijtihad mengambil peran untuk menentukan makna mana yang sebenarnya dimaksud redaksi itu. Hal ini berimplikasikan pada muncul perbedaan pendapat ulama dan menetapkan hukum yang terkait dengan redaksi itu. Yang ketiga, semua persoalan yang tidak ada ketentuannya hukumnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Sementara itu tidak ada ijma ulama yang menjelaskan hukum kasus tersebut. Dalam menghadapi kasus seperti ini, ijtihad mempunyai peranan penting untuk mengembangkan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi peranan ijtihad untuk meneliti dan menemukan hukum kasus yang terjadi melalui pendekatan tujuan hukum seperti qiyas, ihtisan, masalah al-mursalah, urf, istinbat, dan sa'du al-jariyah. Berkaitan dengan hal ini, para ulama berpulang untuk berbeda pendapat satu sama lain. Nah, jadi itu yang dapat saya jelaskan dari materi tentang ijtihad. Adapun kesimpulan dari materi yang saya paparkan tadi, yaitu kata ijtihad berakar dari kata al-juhud yang berarti al-haqqoh, artinya daya atau kemampuan atau kekuasaan, atau dari kata al-juhud yang berarti al-musaqqoh, yaitu kesulitan atau kesukaran. Sedangkan ijtihad menurut istilah ahli usul fikih dikhususkan untuk mengerahkan segenap kemampuan dalam rangka mencari dugaan kuat dari hukum syara sehingga dia merasa tidak mampu lagi untuk berbuat lebih dari yang telah diusahakannya. Dasar hukum ijtihad ialah dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Adapun fungsi dari ijtihad adalah menguji kebenaran hadis yang tidak sampai ke tingkat hadis mutawatir seperti hadis ahad dan menggampangkan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya lapangan ijtihad dapat dikategorikan menjadi 3 macam, yaitu hadis ahad, redaksi Al-Quran, atau hadis yang mengandung pengertian zonni, dan semua persoalan yang tidak ada ketentuan hukumnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Demikian, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Adapun segala kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebaliknya segala kesalahan yang terjadi itu datangnya dari diri saya pribadi. Harapan selanjutnya yaitu ada kiranya bagi dosen pengampu atau teman-teman untuk meluruskan atau membenarkan dari video saya yang saya buat ini ketika ada salah-salah atau ada yang mungkin kurang berkenan atau ada yang salah, itu perlu kiranya saya mohon kepada dosen atau teman-teman untuk membenarkan atau meluruskannya. Adapun harapan yang kedepannya lagi yaitu semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa melakukan atau beraktivitas bersama teman-teman di kampus, bertemu bertatap muka dengan teman-teman dan ibu dosen. Sekali lagi hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.